Salam sepak bola, dengan saya Widi Sasongko. Pertandingan baru saja berakhir di mana Timnas Garuda Indonesia U23 harus mengubur mimpi tertingginya untuk bermain di final Piala Asia. Harapan itu memang menjadi motivasi, tapi terkadang harapan juga bisa mencederai. Ini adalah 3 alasan kenapa Timnas Indonesia gagal ke final. Oke teman-teman, Indonesia 0, Uzbekistan 2. Pertandingan yang sangat seru, menegangkan, dan di mana posisi Timnas Indonesia tidak ada rasa gentar maupun takut melawan Uzbekistan yang berhasil mengalahkan Arab Saudi, tim yang mencetak gol terbanyak di turnamen, sekarang menjadi 14 gol, dan satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan di Piala Asia kali ini. Dengan modal yang sangat mentereng tersebut, Timnas Indonesia dengan gagah berani menghadapi dan meladeni setiap upaya yang dilakukan oleh Timnas Uzbekistan. Tetapi memang hasil berkata lain. Dari data statistik kita hanya mencatatkan tidak lebih dari 5 shot, sedangkan Timnas Uzbekistan mencatat 20 plus shot. Ya. Memang tidak semuanya mengarah ke gawang dari Hernando, tetapi shot-shot mereka ini benar-benar akurat. Yang pertama memang kita harus akui gaya bermain dari Uzbekistan ini, ya, timnas pecahan dari Rusia, ini Eropa banget, ya. Dimana mereka mengkombinasikan physicality, kemudian mengkombinasikan juga dengan gaya bermain yang sangat tenang. Mereka layak ke final dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Kita harus realistis. Timnas Indonesia ini masih bisa berkembang. Ini terbukti mereka masih bisa mengimbangi ball possession, melakukan intercept, dan juga mematahkan setiap serangan. Tetapi balik lagi, hal ini masih kurang, ya, untuk menghadapi timnas sekuat Uzbekistan. Gue sangat salut ya dengan Uzbekistan. Ya, walaupun di menit-menit terakhir mereka melakukan shithousery, ya, diving lah, segala disentuh, mereka sengaja untuk menghabiskan waktu, dan ya itu normal terjadi di pertandingan dengan level dan intensitas yang sangat tinggi. Apakah kita tertinggal jauh dari segi permainan? Tidak. Kita tidak tertinggal jauh. Kita hanya perlu menemukan ritme dan formasi yang lebih tepat ketika menghadapi tim-tim yang memiliki lini tengah yang sangat kompak, di mana satu pemain memegang bola, maka teman yang lain ada dengan jarak tidak lebih dari 3 meter. Sedangkan Timnas Indonesia gaya bermainnya lebih melebar, menciptakan banyak sekali space di lini tengah. Karena ketika kita diserang, Timnas Indonesia ada 5 back, kemudian 2 defensive midfield, Nathan dan juga Ivar Jenner, sehingga kita tidak bisa keluar karena kita bertahan terlalu dalam. Yang kedua, murni adalah kualitas individu. Kita akui kita bisa mengimbangi, tetapi kita kehilangan individu yang sangat penting di lini depan yang bisa menahan bola. Ramadan Sananta levelnya jauh di bawah Rafael Struijk, dan ini merupakan kehilangan yang sangat besar bagi Timnas Indonesia dalam membuild up serangan. Kualitas-kualitas individu inilah yang menjadi pembeda. Seandainya saja Rafael Struijk bisa bermain, situasinya tentu saja akan sangat berbeda.
Karena memang pergerakan dari Ramadhan Sananta begitu mudah dibaca. Harusnya ketika dia ada di posisi central forward dan situasi sangat-sangat mengurung dia harusnya membuka space untuk bermain di kiri maupun di kanan. Tapi Ramadhan Sananta ya mungkin gaya bermainnya adalah striker gantung. Tetapi ya balik lagi, striker gantung kamu harus bisa memantulkan bola. Dan pantulan bola ini tidak ada ya dari Ramadhan Sananta. Dan akhirnya timnas kita sangat kesulitan keluar dari tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh Uzbekistan. Dan ini adalah PR bagi timnas kita untuk menghadapi siapapun yang kalah antar pertandingan Irak maupun Jepang. Ya, kita berharap Jepang yang menang dan ketemu final dengan Uzbekistan. Jangan sampai Jepang ini kalah dari Irak. Karena asa kita hanya ada di peringkat 3 untuk tembus ke Olimpiade di Paris, Prancis di tahun 2024. Asa itu masih ada. Kita hanya perlu memainkan peran kita sebaik mungkin, tidak bermain seperti melawan Uzbekistan kali ini. Faktor yang ketiga adalah hilangnya fokus. Sejak kita bisa mencetak gol tetapi dianulir oleh VAR, mental kita benar-benar jatuh ke level yang sangat dalam. Ini karena kita dibunuh oleh harapan kita sendiri yang menginginkan kita menang untuk bisa bermain di final. Dan hal ini ketika kita lihat pertandingan dari menit awal sampai dengan berakhirnya pertandingan, penguasaan bola dari tim Uzbekistan ini memang gak ada lawan, men. Kita perlu memetik pelajaran di situ tentang bagaimana koordinasi dan cara bermain. Gayanya memang berbeda. Coach Sintayong lebih menekankan untuk mengandalkan sayap-sayap untuk menyerang, dan juga gameplaynya adalah seperti itu. Tapi ketika kehilangan Ramadhan Sananta, hal ini harusnya kehilangan Rafael Struijk, hal ini harusnya bisa diantisipasi dan dirubah skemanya. Karena untuk menerapkan serangan dari sayap, kita butuh pemain yang bisa pegang bola. Di timnas senior, kita tidak hanya ada Rafael Struijk, tetapi ada Ragnar Oratmangun, dan itu adalah missing piece yang ada di timnas Indonesia, yaitu di lini depan. Kita lihat bagaimana kesulitannya Marcelino mendapatkan space, mendapatkan ruang untuk membuat kreativitas. Dan yang terlihat memang yang paling menonjol adalah Rizky Ridho dan juga Witan Sulaiman. Nathan Choaon dan juga Ivar Jenner terlihat bermain biasa saja, dan bahkan Nathan ini tidak kelihatan sama sekali ya. Dan ketika gol kita dianulir, mental kita drop, permainan kita sangat drastis berubah. Entah stamina yang habis atau bagaimana, saya kurang tahu. Tetapi motivasi itu tidak ada, fokus itu tidak ada, hingga lahir gol balasan dari crossing ya, di mana Pratama Arhan kurang menutup ya pergerakan dari sayap sehingga kita bisa terkena crossing yang sangat berbahaya. Ditambah lagi dengan Rizky Ridho diusir, di kartu merah. Akhirnya ya lawan 11 aja kita kesulitan ya, gimana kita mau lawan 10 melawan 11. Ini benar-benar petaka ya bagi timnas Indonesia, karena ini berarti Rizky Ridho, pemain terbaik di belakang kita, tidak bisa bermain ketika untuk memperebutkan peringkat ketiga. Tetapi apapun itu, saya yakin Coach STY akan bisa menemukan solusinya untuk di lini belakang, untuk menggantikan Rizky Ridho. Bisa jadi Hubner ditaruh di tengah,